Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Memangnya temanmu itu siapa? Apakah aku mengenalinya? Tanya Sania tersenyum. Tentu saja, dia adalah kakak tampanmu. Pria gagah dan juga tampan yang selalu menghiasi harimu. Baiklah, aku akan memaafkannya. Tapi kau harus ikut pulang bersamaku. Menemaniku sepanjang malam, dan mau mendengarkan semua keluh kesahku. Tentu saja, aku akan ikut pulang bersamamu. Ucap Bisma tersenyum sambil menurunkan boneka itu sehingga Sania bisa melihat wajahnya dengan jelas. Karena kau sudah memaafkanku, jadi ini untukmu, ucap Bisma memberikan es krim kepada Sania. Wah, terima kasih, Kak. Kakak memang paling tahu apa yang aku inginkan. Ucap Sania tersenyum bahagia lalu mengambil es krim itu dari tangan Bisma. Melihat senyuman Sania, Bisma hanya tersenyum kecil lalu masuk ke dalam mobil. Dia menaruh boneka beruang itu di jok belakang lalu menatap Sania yang sedang asik memakan es krimnya. Kau tidak mau membagi es krimnya dengan kakak? Tanya Bisma menunjukkan wajah memelasnya. Kakak mau? Tentu saja. Dengan senang hati Sania langsung menyuapi Bisma. Namun, saat Bisma ingin menggigit es krim itu, Sania malah sengaja mengenai hidung Bisma sambil tertawa. Melihat kejahilan Sania, Bisma langsung tersenyum kecil sambil menarik hidung mancung Sania. Dia langsung mengambil tisu dan mengelap hidungnya yang terkena es krim. Tidak lupa, dia juga membersihkan mulut Sania yang berselomotan. Hari sudah larut, kita langsung pulang ya, ucap Bisma melihat hari yang sudah sangat gelap. Dia kembali mengemudikan mobilnya sambil melirik Sania yang asik memakan es krimnya. Dia merasa bahagia, karena akhirnya Sania mau memaafkannya. Memang membujuk Sania sangatlah mudah, hanya saja dia yang selalu jahil. Sehingga membuat Sania semakin merajuk dan mendiamkannya. Kau mau tidur? Tanya Bisma melihat Sania yang sudah mengantuk. Iya, Kak, aku tidur dulu ya. Jika sudah sampai bangunkan aku, ucap Sania memeluk lengan Bisma dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Bisma hanya tersenyum sambil menyingkirkan rambut Sania yang menutupi wajah cantik gadis itu. Sania berlahan memejamkan matanya hingga akhirnya dilarut dalam mimpi indahnya. Bisma yang melihat itu hanya bisa tersenyum. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan pelan agar dia bisa merasakan momen ini lebih lama lagi. Dia menatap kecantikan Sania dengan mata berkaca-kaca. Banyak yang mengatakan jika dia bukan pria normal, karena sampai saat ini dia belum pernah mengencangi satu wanita pun. Namun, Merek tidak tahu, jika dia sedang menunggu gadis kecilnya tumbuh dewasa. Walaupun dia belum berani mengucapkan perasaannya kepada Sania. Akan tetapi, dia terus berdoa agar dia dan Sania bisa bersatu untuk selamanya. Dia tidak akan bisa membayangkan jika gadis yang dia tunggu selama ini akan menjadi milik orang lain. Jika sampai itu terjadi, pasti dunianya akan runtuh pada saat itu juga. Saat memasuki perkarangan rumah Kinan, Bisma langsung menepikan mobilnya. Dia menatap lekat wajah Sania yang sedang tertidur dengan lelap dengan tatapan penuh keteduhan. Jika tidak memikirkan tanggapan Kinan, sudah pasti dia memilih untuk tidur di mobil bersama Sania. Namun, jika sampai itu terjadi, bukan hanya Kinan, pasti Ryan dan Raffi juga akan menghabisinya saat itu juga. Dia menatap bibir mungil Sania sambil tersenyum kecil. Bayangan kenikmatan ciuman pertama merek waktu itu kembali terbayang di dalam ingatannya. Mengingat itu, Bisma langsung mengusap wajahnya kasar. Dia tidak boleh melakukannya lagi tanpa seizin Sania. Dia tidak mau dianggap mencuri kesempatan. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan suara hatinya. Dia ingin merasakan manisnya bibir mungil itu lagi. Dia berusaha untuk menelan ludahnya kasar sambil menatap ke sekitarnya. Melihat tidak ada orang, Bisma berlahan mengelus wajah Sania sambil mendekatkan bibirnya dengan bibir mungil itu. Tok, tok.
Bisma langsung menghentikan kegiatannya sambil menatap siapa yang mengetuk kaca jendela itu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia menelan ludahnya ketika melihat sosok pria yang sangat dia kenal berdiri di depan pintu mobilnya. "Kinan," gumam Bisma sambil menurunkan kaca mobilnya. "Kau antarkan dia ke kamarnya. Setelah itu temui aku di ruanganku," ucap Bisma datar sambil menatap Sania yang tertidur di bahu Bisma. Baik." Bisma mengendong tubuh Sania menuju kamarnya. Melihat wajah teduh Sania, seketika semua beban pikirannya langsung menghilang seketika. Sesampainya di kamar Sania, dia meletakkan tubuh gadis itu dengan lembut di atas ranjangnya. Tidak lupa, dia membuka sepatu yang masih menempel di kaki Sania, lalu menutupi tubuh Sania dengan selimut. "Semoga mimpi yang indah ya. Maaf, karena kakak belum bisa membalas cintamu. Tapi kakak yakin, suatu saat nanti cinta kita akan mempersatukan kita. Kakak akan dengan setia menunggu waktu itu tiba," batin Bisma sambil menatap lekat wajah Sania. Dia membuang napasnya kasar, lalu memberanikan diri untuk mencium kening Sania. Dia mengelus puncak kepala Sania dengan lembut, dan menatap dinding kamar Sania yang dipenuhi foto kebersamaan mereka sewaktu Sania masih kecil. Dengan seketika, senyuman di wajahnya langsung mengembang dengan seketika. Dia merasa sangat beruntung karena telah berada di hati gadis kecil itu. Dia berharap suatu saat nanti mereka akan disatukan oleh cinta mereka. Tiba-tiba Bisma mengingat pesan Kinan yang menunggunya di ruang kerjanya. Dengan seketika jantung Bisma langsung berdegup dengan kencang. Dia berpikir apa yang ingin Kinan bicarakan dengan dirinya. Namun, ketika melihat raut wajah Kinan yang begitu datar, nyali Bisma langsung menciut dengan seketika. Dia takut jika Kinan akan menyuruhnya untuk menjauhi Sania. Tentu saja dia tidak akan sanggup untuk itu. Bisma perlahan mencoba menarik napasnya kasar. Dia menatap Sania yang tertidur lelap dan mencoba menguatkan dirinya. Setelah mengumpulkan nyalinya, Bisma langsung keluar dari kamar Sania dan bersiap untuk menemui Kinan. Tentu saja jantungnya berdegup tidak karuan. Memang Kinan adalah sahabatnya, akan tetapi di sisi lain, dia juga mencintai putri dari sahabatnya itu. Sehingga membuatnya menjadi merasa segan dan lebih menghormati Kinan. Sesampainya di depan ruang kerja sahabatnya itu, Bisma kembali menarik napasnya pelan. Dengan wajah sedikit pucat, dia mencoba untuk mengetuk pintu itu. "Masuk!" Suara Briton yang terdengar sangat menyeramkan berhasil membuat jantung Bisma kembali berdegup dengan kencang. Bisma mencoba melangkahkan kakinya memasuki ruangan itu. Dia melihat Kinan sedang duduk di kursinya sambil menatap dokumen yang ada di depannya. Melihat wajah Kinan yang begitu datar, jantung Bisma kembali berdegup tidak karuan. Dia duduk di kursi yang ada di depan Kinan sambil menundukkan kepalanya tidak berani menatap pria di depannya. "Apa aku sudah menyuruhmu untuk duduk?" tanya Kinan datar ketika melihat Bisma telah duduk di depannya. Mendengar ucapan Kinan, Bisma langsung bangkit dari duduknya. "Maaf," ucap Bisma menunduk tidak berani menatap wajah Kinan. "Kenapa kau berdiri? Duduklah," ucap Kinan tanpa menatap ke arah Bisma. Ini orang cari mati apa? Untung saja anak gadisnya sangat cantik. Jika tidak, batin Bisma geram merasa jika dia sedang dikerjai oleh sahabatnya itu. "Jadi kau mau duduk atau tetap berdiri?" tanya Kinan datar melihat Bisma yang masih betah dengan posisinya. "Baiklah, aku akan duduk," ucap Bisma membuang napasnya kasar lalu duduk di depan Kinan. Ternyata kesabaran Bisma hanyalah setipis tisu. Tidak setebal isi rekeningnya. Melihat Bisma yang kembali duduk, Kinan langsung kembali fokus dengan dokumen yang ada di depannya. Dia memeriksa satu persatu dokumen itu tanpa memperdulikan Bisma yang sejak tadi memperhatikannya. Apakah dia menyuruh Bisma menemuinya untuk menemaninya begadang, atau ingin membicarakan sesuatu? Entah apa yang ada di dalam pikiran pria itu. Namun, yang pasti sikapnya itu membuat emosi Bisma naik sampai ke ubun-ubun. Bisma menatap jam yang melingkar di tangannya.
Dia melihat jika sudah setengah jam dia menjadi obat nyamuk untuk pria di depannya itu. Dia berlahan membuang napasnya kasar sambil memperhatikan Kinan dengan lekat. Dia kemudian bertanya pada dirinya sendiri, apakah sahabatnya itu sedang mengerjainnya? Bisma menyadarkan Kinan jika dia ada di depannya saat ini. Oh, kau masih di sini rupanya. Maaf, pekerjaanku begitu banyak. Jadi aku sampai melupakanmu, ucap Kinan datar tanpa dosa sedikitpun. Mendengar ucapan Kinan, Bisma hanya bisa membuang napasnya kasar. Dia menatap sahabatnya itu dengan wajah memelasnya. Jujur saja, dia sudah ingin beristirahat saat ini. Bukan hanya melihat malam yang sudah sangat larut, tetapi pekerjaannya tadi siang juga sangat melelahkan. Sehingga tubuh pria itu sudah berdemo meminta istirahat. Baiklah, sini biar aku bantu, ucap Bisma menatap dokumen yang ada di depan Kinan. Tidak perlu, tinggal satu ini kok, aku akan menyelesaikannya, ucap Kinan kembali memeriksa dokumen yang ada di depannya. Mendengar ucapan Kinan, Bisma hanya mengangguk kecil sambil memperbaiki posisi duduknya. Matanya yang sudah terasa berat, sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Hingga akhirnya dia ketiduran karena pekerjaan Kinan yang tak kunjung selesai. Melihat Bisma yang sudah tertidur, Kinan langsung membuang napasnya kasar. Dia menatap sahabatnya itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Entah apa yang ada di dalam pikiran pria itu. Namun, yang pasti dia sedang memikirkan masa depan putri semata wayangnya itu. Bis, bangunlah, aku sudah selesai. Ucap Kinan mencoba membangunkan Bisma dengan mengoyangkan sedikit lengannya. Maaf, aku ketiduran. Ucap Bisma merasa tidak enak. Tidak apa-apa, kau pasti lelah, jadi pulanglah. Kita bicara lain kali saja. Ucap Kinan melangkahkan kakinya meninggalkan Bisma. Mendengar ucapan Kinan, Bisma langsung diam melongo. Jika mereka bicara lain waktu, untuk apa dia menunggu Kinan sampai harus ketiduran seperti tadi? Sadar jika dia sedang dikerjai, Bisma langsung bangkit dari duduknya sambil menatap kesal sahabatnya itu. Kau mengerjaiku? Tanya Bisma menatap kesal Kinan. Mendengar pertanyaan sahabatnya itu, Kinan langsung tersenyum kecil sambil menghentikan langkahnya. Ternyata dia baru sadar, batin Kinan terkekeh kecil. Namun, dia tetap berusaha menyembunyikannya dari Bisma. Tidak, aku melihatmu sangat kelelahan, jadi aku merasa tidak enak jika harus bicara sekarang, ucap Kinan kembali menunjukkan wajah datarnya. Tidak, aku tidak lelah, jadi kita bisa bicara sekarang. Bicaralah, karena aku tidak suka menunggu, ucap Bisma duduk di sofa yang ada di ruangan Kinan. Tapi kau sedari tadi menunggu, ucap Kinan masih saja menguji kesabaran sahabat sekaligus calon mantunya itu. Itu karena aku mencintai putrimu. Jika tidak, batin Bisma berusaha mengontrol emosinya. Karena aku menghormatimu, ucap Bisma menatap kesal Kinan. Baiklah, kita akan bicara sekarang, ucap Kinan membuang napasnya kasar lalu duduk di samping Bisma. Dia menatap Bisma dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Dia tahu jika Bisma adalah pria yang baik, bahkan dia rela terus menjomblo hanya untuk menjaga perasaan putrinya. Namun, sahabatnya itu juga butuh kebahagiaan. Dia berhak bahagia tanpa harus terus mengorbankan kebahagiaannya demi Sania. Apa aku boleh bertanya? Tanya Kinan menatap lekat Bisma. Tentu saja. Jujur, sebenarnya kau menganggap putriku sebagai apa? Apa kau menyayanginya karena dia adalah putri dari sahabatmu? Atau karena kau mencintainya? Hari demi hari telah berlalu. Akhirnya hari yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Hari ini Ryan dan Zia akan sampai di kota mereka. Karena tidak sabar bertemu dengan Bibi dan kedua sahabat kecilnya. Yuki, Sania dan Erlan ikut ke bandara untuk menyambut kembalinya sahabat mereka. Tentu saja Erlan yang paling semangat di antara mereka semua. Karena setelah Gibran pergi, dia hanya bisa berkumpul dengan kedua gadis absurd itu.
Sedangkan Filio berada di asrama dan hanya 6 bulan sekali pulang-pulang ke kediamannya. Bisma, Kinan dan Wildan duduk santai di kursi tunggu. Sedangkan Erlan sibuk menjadi fotografer untuk kedua sahabatnya. Sania dan Yuki berpose dengan begitu anggunnya. Bisma yang melihat itu, hanya bisa diam sambil terus memperhatikan gadis kecilnya itu. Apa kalian tidak bosan berfoto terus? Tanganku sudah pegal memegang ponsel ini. Lagi pula memori ponsel ini sudah penuh dengan foto kalian berdua, ucap Erlan kesal melihat kelakuan kedua sahabatnya itu. Tunggu sebentar lagi, aku mau berfoto dengan Kak Bisma. Sudah lama aku tidak berfoto dengannya, ucap Sania berlari mendekati Bisma yang duduk di samping papanya. Kak, ayo kita berfoto. Sudah lama kita tidak berfoto bersama. Aku ingin menambah koleksi fotoku dengan kakak, ucap Sania menarik tangan Bisma. Mendengar permintaan Sania, Bisma langsung melirik Kinan untuk meminta persetujuan. Entah apa yang telah Kinan bicarakan dengan Bisma, tetapi setelah pembicaraan mereka, Bisma semakin menjaga jaraknya dengan Sania dan juga terlihat lebih pendiam dari yang sebelumnya. Melihat tatapan Bisma, Kinan langsung menganggukkan kepalanya memberi persetujuannya. Baiklah, ayo kita berfoto di sana, ucap Bisma tersenyum lalu bangkit dari duduknya. Yeoh, papa sini dulu ya. Aku mau foto sama Kak Bisma dulu, ucap Sania penuh semangat lalu menarik Bisma untuk menjauhi Kinan dan Wildan. Lihatlah, Sania sangat bahagia ketika berada di samping Bisma. Apa kau masih juga meragukan Bisma? Padahal dia rela menjomblo hanya untuk menunggu Sania besar. Apalagi yang kau ragukan? Tanya Wildan sambil menatap Sania yang sibuk berfoto dengan Bisma. Sudahlah, kita bahas itu lain kali saja. Lagi pula yang menjalin hubungan adalah mereka. Jadi kita hanya bisa memberikan dukungan kita saja, ucap Kinan santai. Apa kau sudah memberi restumu kepada mereka? Tanya Wildan menatap lekat Kinan. Aku tidak tahu, ucap Kinan santai sambil membuang tatapannya dari Wildan. Sudahlah, pesawat Sia sudah mendarat. Pasti mereka sebentar lagi akan keluar, ucap Kinan mengalihkan pembicaraan. Memang tidak heran lagi, Kinan memang selalu mengalihkan pembicaraan ketika sahabatnya membicarakan masalah putrinya dan juga sahabatnya itu. Wildan tidak tahu apa yang ada di pikiran sahabatnya yang satu itu. Namun, dia akan selalu memberikan dukungannya kepada Sania dan juga Bisma. Dia tahu bagaimana besarnya cinta Sania kepada Bisma. Begitupun dengan Bisma, walaupun sahabatnya itu tidak pernah mengakui perasaannya kepada Sania. Akan tetapi Wildan bisa melihat cinta yang begitu besar yang terpancar dari mata Bisma kepada Sania. Karena mulut memang bisa berbohong, tetapi tidak dengan tatapannya. Paman, teriak seorang gadis cantik berlari mendekati Kinan. Tanpa banyak kata-kata, gadis itu langsung memeluk Kinan dengan begitu erat. Rasa rindunya kepada pamannya itu membuatnya hilang akal. Dia memeluk Kinan dengan begitu eratnya. Begitu juga dengan Kinan, dia membalas pelukan gadis itu sambil mencium puncak kepalanya dengan lembut. Kau cantik sekali, sayang. Paman jadi terpana, ucap Kinan menatap kecantikan Aulia yang semakin terpancar. Paman juga sangat tampan, andai saja paman belum menikah. Pasti Aulia sudah jatuh cinta kepada paman, ucap Aulia dengan manjanya. Beraninya kau menggoda papaku, baru datang sudah cari masalah saja, ucap Sania tidak terima papanya digoda oleh adik sepupunya itu. Salah sendiri kenapa papamu tampan? Jika dia tidak tampan pasti aku tidak akan menggodanya, ucap Aulia malah mempererat pelukannya kepada Kinan. Kalian ini, baru saja ketemu, sudah berantem saja, ucap Zia tersenyum sambil berjalan mendekati mereka, diikuti dua pria tampan di belakangnya. Kau ini, bukannya membantu membawa barang, malah sibuk menggoda paman. Apa kau mau dijadikan sate oleh Tante Risa? Oceh Gibran kesal sambil menyeret koper miliknya dan juga koper Aulia. Kakak apaan sih? Percuma dong aku punya kakak jika aku juga yang membawa koperku,
ucap Aulia memanyunkan bibirnya kesal. Kau semakin cantik saja, Zi. Apa pria itu memperlakukanmu dengan baik di sana? Tanya Kinan langsung memeluk adik kesayangannya itu. Tidak lupa dia meninggalkan jejak kasih sayangnya di puncak kepala Zia. Tentu saja, kakak juga semakin tampan dan juga gagah. Ucap Zia tersenyum menatap ketampanan Kinan yang tidak pernah pudar. Bibi, aku juga merindukanmu. Ucap Sania langsung memeluk Zia. Bibi juga merindukanmu, sayang. Kau semakin cantik saja, ucap Zia membalas pelukan Sania. Hai, bro, apa kabarmu? Selama kau tidak di sini, kami selalu merasa ada yang kurang saat berkumpul, ucap Wildan memeluk Ryan diikuti oleh Bisma dan juga Kinan. Aku juga sangat merindukan kalian. Kalian tenang saja, mulai sekarang aku akan kembali menetap di kota ini, ucap Ryan tersenyum. Ayo kita pulang. Risa dan yang lain sudah menunggumu di rumah. Mereka telah memasak yang banyak untuk menyambut kepulangan kalian. Malam ini kalian nginap di rumah ya. Rumah kalian belum siap direnovasi. Ucap Kinan tersenyum sambil merangkul mesra Aulia dan Zia. Baik, Kak, ayo kita pulang. Aku juga sangat lelah. Ucap Zia begitu manja. Huf, bersiap untuk diabaikan. Ucap Ryan cemburu. Memang nasibmu selalu diabaikan, ucap Wildan menertawakan nasib sahabatnya yang satu itu. Diam kau, ucap Ryan kesal lalu menarik kopernya keluar dari bandara. Melihat kelakuan Ryan, semua orang hanya terkekeh kecil. Mereka berjalan keluar dari bandara itu secara beriringan. Bisma dan Erlan membantu untuk membawa barang bawaan mereka. Sedangkan Kinan berjalan dengan santai sambil merangkul kedua bidadarinya itu. Sania yang melihat papanya mengabaikannya, hanya diam saja. Dia memang tahu jika papanya itu sangat menyayangi Aulia dan juga bibinya Zia. Lagi pula mereka sudah lama tidak bertemu, jadi wajar saja jika papanya itu menempel terus dengan kedua bidadari itu. Paman, apa kau tidak merindukanku? Tanya Sania memanyunkan bibirnya melihat Ryan yang mengabaikannya. Paman kira kau mau menempel dengan pangeranmu. Rupanya kau lebih memilih paman daripada dia. Ucap Ryan tersenyum lalu merangkul mesra Sania. Tentu saja aku lebih memilih pangeranku. Lagi pula paman sudah punya bibi Zia. Paman tahu sendiri kan jika bibi Zia sangat galak. Papa saja sangat takut kepadanya. Ucap Sania terkekeh kecil. Bukan hanya papamu, paman juga takut. Bibimu kalau sedang marah, dia tidak akan bisa melihat telinganya, ucap Ryan terkekeh kecil. Mendengar ucapan Ryan, Sania langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia berusaha mencerna ucapan Ryan tadi. Kau tidak perlu memikirkan ucapan pamanmu itu. Ucapannya tidak pernah masuk akal. Ucap Wildan tersenyum sambil merangkul mesra putrinya. Kak, lihatlah. Mereka semua sibuk mengandeng wanita mereka masing-masing. Kita kapan bisa seperti itu? Tanya Gibran menatap Bisma. Dia antara mereka semua, hanya mereka berdua yang hanya menggandeng koper di tangan mereka. Kakak juga tidak tahu, apakah kita akan menjomblo sampai tua? Ucap Kak Bisma memelas. Tentu saja aku tidak akan mau. Sama, kakak juga tidak akan mau jomblo sampai tua. Kakak juga ingin merasakan nikmatnya surga dunia. Kakak tenang saja, sebentar lagi kakak akan merasakannya. Kau benar. Kakak sudah tidak sabar menunggu waktu itu tiba, ucap Bisma tersenyum nakal. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Aku sangat merindukan kalian. Ucap Aulia menghempaskan tubuhnya di atas ranjang empuk Sania. Kau benar, akhirnya kita berkumpul lagi. Tinggal Fiona yang masih bertelur di asrama. Aku sudah tidak sabar menunggu dia lulus. Ucap Yuki ikut membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Kau tenang saja, tahun ajaran ini dia telah lulus. Aku dengar dia tidak mau tinggal di asrama lagi. Mungkin dia akan sekolah di SMA kita dulu. Ucap Sania duduk memelas di tepi ranjang. Aku sudah tidak sabar menunggu waktu itu tiba. Tapi Fiona akan datang di acara pesta ini,
Kan? Tanya Aulia. Tentu saja, Paman sudah meminta izin untuknya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini kita akan bersenang-senang, ucap Yuki penuh semangat. Maaf, kalian di sini sebentar ya. Aku lupa jika harus memeriksa dekorasi gedung. Yuki, kau temani Aulia ya, ucap Sania bangkit dari duduknya. Kami ikut saja, kami juga mau melihat bagaimana kemewahan pesta nanti malam, ucap Aulia dan Yuki ikut bangkit. Apa kau tidak lelah? Kau istirahat saja dulu, nanti malam kita tidak boleh terlihat lelah, ucap Sania mengingat Aulia yang telah melewati perjalanan yang cukup panjang. Tidak, aku tidak lelah. Kakak tenang saja, aku akan tetap terlihat cantik nanti malam, ucap Aulia penuh percaya diri. Dasar bocil, kau memang tidak pernah berubah, ucap Sania dan Yuki menggeleng kecil melihat kelakuan Aulia yang tidak pernah berubah. Kelakuan Aulia memamek masih sama seperti dulu, centil dan juga penuh percaya diri. Bahkan sifat Ryan yang mata keranjang turun drastis ke Aulia. Namun, sebagai seorang wanita Zia selalu memperingatkan agar Aulia selalu menjaga kehormatannya. Sehingga membuat gadis itu selalu ingat dengan pesan sang mama. Aku tidak bocil lagi. Apa kalian lupa jika yang paling kecil di antara kita adalah Chelsea? Ucap Aulia tidak terima dibilang bocil. Tapi bagi kami kau tetap bocil kami, ucap Yuki dan Sania serentak sambil mengacak-acak rambut Aulia. Melihat kelakuan kedua kakaknya itu, Aulia hanya bisa memanyunkan bibirnya kesal. Mereka bertiga keluar dari kamar secara bersamaan. Mereka berjalan beriringan sambil tertawa ria bersama. Sesampainya di ruang tamu, mereka melihat para orang tua mereka yang sedang bergosip bersama. Bersambung dulu ya teman-teman.